Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang stay ada di roomnya Zero Ismi. Terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Ya, sore hari ini saya akan membahas tentang kitab sejati ya teman-teman ya. Ya, kitab sejati. Ya, sebelum saya memulai atau melanjutkan materi yang akan saya sampaikan di sini, teman-teman boleh tap-tap dulu layarnya, boleh di-share, boleh di komen-komen ya. Ya, sebelum saya akan menjelaskan lebih dalam apa yang saya tulis di sini. Ya, saya akan menuliskan tentang kitab sejati ya, teman-teman ya. Kitab sejati sudah tepat dalam diri kamu. Cara membukanya dengan stay dalam keheningan. Ya, disitulah segala ilmu, pengetahuan, dan semua skenario hidup akan terlihat di dalam frekuensi ilahi. Menembus ruang dan waktu, hanya ada kesatuan utuh. Tepat dalam ruang itulah kamu akan mendengar suara Tuhan. Ya, teman-teman semuanya, ya bisa di tap-tap dulu layarnya, bisa di share-share, boleh di komen-komen ya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ya, saya akan menjelaskan tentang kitab ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya kita mungkin membahasnya itu kitab yang ada di buku ya. Misalkan kalau kitab yang ada dalam buku itu, misalkan kita dalam wilayah agama Islam, kita akan membahas kitab Al-Quran misalkan ya. Dan mungkin ada kitab yang lainnya, berbagai agama memiliki kitab-kitab ya, atau kitabnya itu adalah berwujud buku ya. Buku adalah di situ ditulis nih gitu ya. Nah, disitulah kitab-kitab yang dalam agama itu dijelaskan, oh ini ada kitab Injil, ini kitab Al-Quran, ini kitab Zabur dan lain-lain gitu ya. Tapi di sini sekarang kita sedang membahas tuh bukan tentang kitab yang tertulis yang menjadi buku ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang kitab yang sudah sejatinya itu ada dalam diri kita. Ya, dan gimana sih caranya kita itu mengakses kehidupan kisah kitab kita sendiri. Masing-masing kita sudah diberi sebuah kitab ya. Kitab itu apa sih artinya teman-teman? Kitab itu apa? Kitab ada petunjuk hidup. Ya, petunjuk hidup atau petunjuk buku kehidupan kamu. Ya, makanya disebut dengan kitab. Nah, setiap manusia diberikan kitabnya oleh Tuhan. Masing-masing semua sudah diberi rapi ya. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu dan semoga teman-teman nanti akan bisa sadar ya, bisa membaca dirimu masing-masing. Kalian lebih bisa memahami diri kamu sendiri ya. Semoga nanti lebih terbuka ya dengan segala yang akan saya sampaikan di sini ya. Ya, insya Allah teman-teman akan lebih paham bagaimana cara Tuhan itu menulis kisah hidup kamu. Oke? Ya, silahkan di tap-tap dulu layarnya sebelum saya melanjutkan perjalanan cerita ini. Ya, semoga menambah kesadaran kita terhadap buku hidup kita yang sudah tertulis rapi ini. Ya, saya akan memberikan bukti-bukti nyata betapa Tuhan itu sudah memberikan buku kitab untuk kita. Tuhan sudah menuliskan kisah hidupnya untuk kita. Ya, jadi teman-teman nanti akan percaya penuh dan yakin utuh ya bahwa benar-benar Tuhan ini sudah menulis kisah hidupku ya. Ya, boleh di tap-tap dulu layarnya, di share-share boleh, di komen-komen juga boleh ya. Gimana sudah siap semuanya untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan di sini? Sudah siap semuanya? Boleh di komen di sini teman-teman. Sebelum saya melanjutkan, boleh di komen dulu, siapkah teman-teman mendengarkan materi sore hari ini? Ya, siapkah teman-teman mendengarkan materi sore hari ini tentang kitab hidup kamu? Boleh di komen yang hadir di sini. Silahkan boleh di komen sekarang juga. Siap gitu coba. Ya, saya pengen tahu teman-teman di sini sudah ready atau belum, sudah stay atau belum di sini ya. Silahkan di komen, boleh di komen di sini ya. Ya, siap ya. Ya, semoga apa yang saya jelaskan di sini membuat pikirannya teman-teman, egonya, pikirannya itu akan luluh ya. Kalian akan percaya penuh terhadap apa yang sudah Tuhan tuliskan menjadi kisah hidupmu, menjadi kitab hidup kamu ya.
ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sebuah angka ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika kalian lahir di dunia ini, bukan kalian lahir ya, tapi badan fisik dilahirkan itu ada tanggal lahir, ada bulan lahir, ada tahun lahir, dan ada jam lahir. Nah, untuk tanggal lahir, bulan lahir, jam lahir itu semua akan berkaitan erat dengan kisah kehidupan kamu. Ya, di ilmu numerologi atau kalau ilmu numerologi astrologi itu ya teman-teman, itu kan ilmu barat ya. Nah, sedangkan kalau ilmu Jawa itu juga ada. Ilmu Jawa adalah ilmu weton ya. Nah, ilmu weton tuh kalau di Jawa itu kan ada pahing ya toh. Ada pahing, ada wage, ada legi, ada kliwon, ada apa? 5 ya kayaknya. Pasaran itu ya. Nah, disitulah sebenarnya itu Tuhan sudah menuliskan kisah hidup tubuh masing-masing kita, tubuh loh ya, tubuh kita loh ya, bukan kita ya, kita yang sedang menyaksikan kisah kehidupan ini sedang berjalan. Ya, jadi kita adalah penyaksi, kita adalah cahaya ilahi, kita adalah ar-Rahman dan ar-Rahimnya Tuhan yang sedang menyaksikan perjalanan kehidupan tubuh manusia ini. Makanya ruh kita sedang berada di dalam tubuh manusia. Ruh kita sedang menyaksikan tubuhnya ini. Jadi kita akan melepaskan kemelekatan bahwa aku adalah nama ini. Aku adalah tubuh fisik ini. Aku adalah pikiran, aku adalah ego, aku adalah emosi. Kita akan melepaskan itu semuanya ya. Karena kita sadar siapakah diri kita sebenarnya. Kita adalah sang penyaksi, kita adalah ruhnya Tuhan. Allah mengatakan bahwa aku tiupkan ruhku ya. Ruhnya Tuhan itu adalah kita, dan kita pun juga nggak ada ya, karena apa yang ditiupkan itu juga ruhnya Tuhan ya. Jadi aslinya kita itu juga nggak ada, yang ada hanya ruhnya Tuhan, dan yang ada hanya Tuhan semuanya ya. Kita yang tahu aja kisah hidup ini sedang berjalan ya. Kita yang tahu aja bahwa perjalanan kehidupan yang disebut dengan Munisa ya, mungkin kan namaku Munisa ya, tubuh fisik ini itu namanya Munisa ya, dan kisah kehidupan Munisa ini sudah ditulis Tuhan ya. Jadi saya sedang menyaksikan kisah kehidupan Munisa sedang berjalan ya, yang ditakdirkan di tanggal lahir A, B, C, D, yang dilahirkan dengan life path-nya ini itu misalkan ya. Dan itu semua kisah kehidupan dan buku kehidupan saya yang sudah selesai ya. Buku kehidupan ketika tubuh fisik ini dilahirkan itu sudah tertulis rapi sampai endingnya seperti apa itu sudah selesai. Makanya kenapa kita sudah di garis finish, kita hanya sedang menjadi penyaksi atas ceritanya Allah saja, ceritanya Tuhan saja menggunakan diri kita ya. Jadi kita akhirnya lebih sadar untuk tidak melekat bahwa aku adalah badan, aku adalah tubuh ini, aku bukan pikiran, bukan emosi, bukan ego. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman paham apa yang saya sampaikan di sini. Dari tanggal lahir kamu, jam lahir kamu itu bisa membaca kisah hidup kamu, dan itu memudahkan kamu untuk bisa menjadi penyaksi hidup. Nah, bagi teman-teman yang bingung tanggalannya kayak gini, aku level berapa ya mbak, hidupku kayak gimana ya, silahkan bisa DM atau WA saya, bisa masuk ke dalam kelas Zero Ismi ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman di situ tuh akan bisa lebih mudah menjadi penyaksi hidup ya. Kalian lebih mudah untuk mengenali diri kamu, mengetahui kisah hidup dan kitab kamu sendiri gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, karena ini sudah sore hari, saya memang nggak lama-lama live-nya ya, cuma sebentar-sebentar aja. Ini live singkat ya, cuma 10 menit aja ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita terhadap kitab sejatinya kita itu apa ya. Silahkan yang mau bergabung di kelas Zero Ismi, silahkan DM saya di TikTok Zero Ismi, dan bisa WA aja di nomor di Zero Ismi juga ada teman-teman ya di situ ya. Terima kasih, selamat menyaksikan ini semuanya tayangan dari Tuhan yang sedang ada di sini. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Sehat selalu, berkah berlimpah, damai sejahtera, menerima dualitas hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.